Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, babil khusus Romo Kiai Zainur Rahman, Romo Kiai Muhni Labib, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas, Romo Kiai Imam Hidayat, Ketua Tanfid PCNU Kabupaten Banyumas, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MAG, Rektor UIN Saizu Purwokerto sekaligus Swahibul Bait pada halaqah kali ini, juga para kiai lainnya yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga ada Bunyai Yuni, Bunyai Durlatun Nafisa, dan para bunyai lainnya yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Moderator Gus Ulul Huda, ya. Dan para undangan, juga para peserta halaqah fikih peradaban di Pondok Pesantren An-Najah Purwokerto yang saya hormati. Dan juga ini saya lihat ada beberapa mungkin pejabat dari kabupaten yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya bisa sowan ke sini ke Pondok Pesantren An-Najah, dan saya sangat senang sekali karena ini seperti mengulang, dulu saya pernah KKN di Purbalingga zaman dulu, udah lama. Saya masih ingat hanya satu kalimat, orata yang bok gitu ya. itu yang lainnya sudah lupa bahasanya itu, karena dulu kan KKN 2 bulan, kita mau tidak mau belajar bahasa lokal dan sempat paham ya beberapa gitu. Dan alhamdulillah ini bisa sowan ke sini lagi gitu ya, ke Purwokerto. Para kiai, para bunyai yang saya hormati, ini memang salah satu program PBNU tentang halaqah nasional fikih peradaban yang digagas sejak pertengahan tahun ini, untuk melakukan rangkaian halaqah nasional fikih peradaban yang puncaknya nanti Muktamar Ad-Dauli atau Muktamar Internasional Fikih Peradaban di insyaallah di tanggal 6 Februari 5 atau 6 Februari 2023. Ini mungkin banyak yang bertanya, saya juga sering ditanya, kenapa harus ada halaqah tentang fikih peradaban gitu ya. Ini mau apa kira-kira PBNU ini gitu ya, atau NU kita kenapa di periode yang pertama ini langsung ada gerakan halaqah gitu ya yang masif di 250 titik untuk tahun ini. Dan sampai hari ini sudah ada 213 titik. Sudah diadakan halaqah sejak bulan Agustus sampai bulan ini itu sudah di 213 titik. Dan rencana mungkin bisa lebih dari 250 kalau melihat dari data sampai akhir Desember ini bisa saja lebih dari 250. Oleh karena itu kami semua ini disebar. Hari ini juga ada halaqah di mana tadi ya, saya lupa, juga di daerah lain ada
Oh di Pati ada, juga di mana lagi gitu. Artinya sehari itu bisa lebih dari 3-4 halakoh. Nah, para rawuh sedaya, kalau kita lihat ya, kenapa ini kita perlu membicarakan soal fikih peradaban, dan juga fikih peradaban kemudian kita lebih khusus lagi membicarakan tentang fikih siyasah gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu memang merupakan respon terhadap kondisi global saat itu. Berdiri secara jam'iyah ya. Berdiri secara jam'iyah itu karena merespon kondisi global yang diawali dengan pembentukan Komite Hijaz. Jadi ini tidak bisa kita abaikan bagaimana peran NU di dalam ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat global yang tentunya menyangkut masa depan umat Islam. Nah, saat itu kenapa Komite Hijaz itu kita sudah tahu semua sejarahnya. Bagaimana kegelisahan Hadratus Syekh dan juga para founding fathers NU kita saat itu terhadap kondisi yang ada di Saudi Arabia. Ketika Saudi Arabia sudah dikuasai oleh Ibnu Saud dan memberikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dikatakan melukai hati mayoritas umat Islam di dunia yang kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itulah ini bukan masalah yang sepele gitu. Tapi ini menyangkut bagaimana nantinya ke depan ya. Umat Islam yang mayoritas berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian akan diabaikan begitu saja oleh Ibnu Saud yang berhaluan Wahabi. Oleh karena itulah lalu saat itu disepakati untuk mengirimkan satu delegasi yang disebut dengan Komite Hijaz dan langsung bertemu dengan Raja Saudi dan membicarakan sehingga bisa dikatakan berhasil, karena kemudian memang apa yang diminta ya meskipun yang diminta itu kan banyak ya. Jadi misalnya soal kebebasan bermadhab 4, memang saat itu ya di Saudi secara substansi diperbolehkan bermadhab 4, tetapi memang secara aturan tidak boleh terang-terangan gitu kan, tapi diperbolehkan. Nah, dan banyak hal yang diminta oleh Komite Hijaz itu dikabulkan. Artinya ini NU sejak berdirinya gitu ya, ini sudah memainkan peran di dunia internasional. Bayangkan seandainya tidak ada Komite Hijaz saat itu, apa yang terjadi bagi umat Islam ya. Nah, makanya inilah yang kemudian disebut dengan bagaimana NU memerankan siasah gitu ya. Politik, ya ini politik tingkat tinggi. Karena sebagaimana kita tahu definisi dari fikih siasah sendiri, kalau kita lihat di definisi yang dikemukakan oleh Abul Wafa Ali Ibnu Aqil Al-Baghdadi Al-Hambali, maka nafi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila sholah wa ab'ada anil fasad wa illam yadu'ahu syar'u wala nazala bihi wahyun. Nah, ini segala kalau kita lihat yang namanya siasah
itu adalah segala aktivitas, segala kebijakan yang dimana manusia, dimana akan mendekatkan manusia kepada kebaikan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kerusakan. Meskipun syarak tidak menetapkan, artinya misalnya keberadaan komite hijaz ada dalilnya, enggak perlu begitu gitu ya. Nah, itu apa bagian dari siasah. Karena kenapa? Karena siasah ini kalau kita lihat dalam kerangka besar fikih muamalah, fikih kita itu masuk dalam fikih muamalah. Itu menurut keputusan dari Munas NU ya, bahwa fikih siasah itu bagian dari fikih muamalah. Sementara kita tahu hal yang berlaku dalam fikih muamalah itu al-aslu fil uqud wal muamalat itu al-ibahah wala yuhramu minha illa ma warada syar'u bitahrimihi. Jadi menurut kaidahnya yang menyangkut dengan muamalah dan dengan transaksi-transaksi, nah termasuk di dalamnya tentang siasah itu adalah ibahah, boleh, kecuali sudah ada dalil syarak yang tegas tentang pengharamannya. Maka oleh karena itulah kemudian apa yang dilakukan NU sejak pertama kali dan mengirimkan komite hijaz itu yang berangkat dari melihat dari adanya maslahah mursalah gitu ya, melihat dari adanya maslahah, karena ini siasah juga terkait dengan maslahah mursalah gitu. Nah, terkait dengan adanya maslahah yang ini kemaslahatan umum dirasakan nantinya dampaknya bagi seluruh umat Islam di dunia. Maka dengan demikian itu pertama kali NU berdiri langsung memainkan peran di percaturan politik global yang juga saat itu kalau kita lihat kan itu setelah keruntuhan Turki Utsmani, setelah Perang Dunia ke-1 itu kan memang kemenangan sekutu salah satunya juga mengakibatkan kemudian runtuhnya Turki Utsmani. Nah, sehingga dunia itu dalam kondisi gonjang-ganjing ya. Dunia saat itu setelah dunia Islam terutama setelah pemerintahan berpusat di Turki, Daulah Utsmaniyah, lalu kemudian runtuh dan muncullah negara-negara baru kan gitu. Dan kemudian bagaimana Saudi juga akhirnya diambil oleh Ibnu Saud itu dengan bantuan Inggris ya. Nah, itu menunjukkan NU sekaligus juga memikirkan bagaimana masa depan umat Islam terkait dengan politik kenegaraannya gitu. Sehingga NU juga memainkan peran internasional dan juga nasional. Nah, di tingkat nasional sendiri kita tahu kita saat itu sedang dijajah Belanda. Dan kemudian banyak pertanyaan terkait bagaimana hukumnya kita tinggal di negara yang sedang dijajah itu kan gitu ya. Nah, apakah kemudian kita hukumi ini adalah darul harbi, yang artinya kemudian apa yang misalnya kita melakukan akad nikah gitu jadi tidak sah. Nah, apakah seperti itu? Nah, disitulah kemudian NU melalui Muktamar NU yang di tahun 36 ya di Banjarmasin saat itu menegaskan tentang bahwa yang di Indonesia ini, negara Indonesia ini ya, mengakui adanya negara Hindia Belanda ya, negara saat itu belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda yang ada di wilayah Nusantara ini adalah bagian dari Darul Islam, atau ada yang menyebut juga bagian dari wilayatul Islam, Darul Islam yang maksudnya wilayah Islam, di mana kemudian salah satu konsekuensi logisnya saat itu disebutkan juga dalam hasil Muktamar NU,
ketika ada jenazah yang belum jelas non muslimnya, maka harus dihukumi sebagai jenazah yang muslim. Nah, ini juga luar biasa dan juga menegaskan kenapa ini disebut Darul Islam, karena pernah dikuasai oleh umat Islam sebelum didatangi oleh Belanda, sebelum didatangi oleh penjajah. Dan ini juga menegaskan juga karena ini Darul Islam di Indonesia, di Hindia Belanda saat itu, maka tidak boleh kemudian masyarakat melakukan perampokan, gitu, pencurian, ya. Karena saya ingat ada salah satu gerakan di Indonesia dulu, di negara kita ya, sampai sekarang mungkin masih ada, saya yang namanya NII, pernah dengar nggih? Di Purwokerto dulu sempat banyak yang ikut itu. Ketika saya KKN itu satu desa itu katut apa hilang gitu ya, ada yang hilang. Terus saya ingat tuh ketika KKN ada salah satu yang pulang gitu, di Purbalingga ya, pulang habis di baiat dan seperti orang linglung, nggak bisa ditanya. Nah, kalau di konsep mereka ini kan masih dianggap masih bukan Darul Islam, sehingga kemudian boleh merampok, boleh menipu, sehingga yang terjadi saat itu anggotanya pada menipu orang tuanya gitu. Kebetulan saya bertemu dengan beberapa yang pernah ikut dan kemudian sudah kembali lagi gitu ya, tidak lagi ikut aliran itu, organisasi tersebut, sehingga cerita bahwa memang hukumnya boleh gitu. Nah, NU saat itu dengan tegas melarang, tetap harus menjaga ketertiban umum di Hindia Belanda ini. Memang tetap memusuhi penjajah, harus wajib, tidak boleh ikut penjajah. Tidak kok kemudian kalau begitu kita membantu penjajah, berpihak pada penjajah, tidak. Tetapi menjaga ketertiban umum di Hindia Belanda, tetap tidak melakukan kerusakan di bumi Hindia Belanda, ini wajib. Itu tegas oleh NU, ditegaskan seperti itu di muktamar, sehingga ini semakin menegaskan bagaimana NU sejak saat itu sebenarnya juga mengakui adanya konsep negara bangsa, yaitu negara yang ada batas-batas wilayahnya, yang tidak ada lagi kemudian klasifikasi penduduk antara ada kafir dhimmi seperti itu gitu ya. Nah, itu secara implisit gitu di Muktamar NU di tahun 36. Nah, konsep negara bangsa secara implisit diakui, karena memang konsep negara bangsa setelah Perang Dunia Pertama itu juga sudah banyak bermunculan, bahkan sebelum itu di abad 19 ya, di dunia yang bukan Islam, kemudian dunia Islam setelah Perang Dunia ke-1 ini juga mulai bermunculan negara bangsa gitu. Nah, peran NU di dalam kancah nasional maupun global ini kalau kita lihat konsisten gitu ya, sejak berdirinya sampai sekarang memainkan bagaimana perdamaian dunia gitu. Kalau di tingkat nasional, bagaimana kemudian Munas NU 83 ada penegasan terhadap asas tunggal Pancasila. Nah, saat itu di Munas Alim Ulama 83 ini secara tegas dikatakan bagi Nahdlatul Ulama Islam adalah akidah dan syariah. Sementara penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Nah, jadi ini tegas ditulis di deklarasi Munas NU di Situbondo saat itu di tahun 83. Sehingga ini semakin menegaskan bagaimana NU mengakui dasar negara Pancasila dalam konsep negara bangsa Indonesia ini.
Kemudian juga Munas NU yang terakhir di tahun 2019 di kota Banjar. Nah, ini semakin menegaskan lagi ya bagaimana hubungan antar warga negara, sehingga di situ menyebutkan di Munas kemarin yang 2019 bahwa tidak ada lagi warga negara kelas 2. Disebutkan secara jelas bahwa semuanya adalah secara kewarganegaraan statusnya sama, secara sia-sia gitu statusnya sama, yaitu warga negara. Dengan artinya itu antara yang muslim dan non muslim itu statusnya sama. Nah, yang ini konsep penerimaan NU ini memang sebenarnya didasari dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan Piagam Madinah. Saya kira panjenengan sedaya masih ingat bagaimana Piagam Madinah itu ditulis berdasarkan Rasulullah ingin menerapkan bagaimana konsep persamaan saat itu dan juga bagaimana kewarganegaraan di antara penduduk Madinah saat itu, sehingga sampai ada salah satu klausul dalam Piagam Madinah, misalnya salah satunya wa inna yahuda bani auf ummatun ma'al mu'minin lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum, bahwa sesungguhnya Yahudi Bani Auf itu umat, sama-sama umat, sama-sama warga negara bersama dengan orang-orang mukmin. Meskipun secara agama ya nafsi-nafsi, bagi Yahudi ya mereka menjalankan agamanya, umat Islam menjalankan agamanya masing-masing, tapi secara warga negara itu sama. Nah, ini ditegaskan di dalam Munas NU 2019. Nah, memang kemudian peran-peran NU ini di tingkat nasional ini juga selalu ditunggu ketika ada permasalahan tingkat nasional, ketika ada konflik ya, ketika ada konflik horizontal di negara kita, itu yang ditunggu selalu sikap NU seperti apa. Dan kemudian NU juga diminta untuk menyelesaikan konflik, itu selalu seperti itu. Di konflik apapun, konflik sosial, konflik politik ya, konflik budaya, ini peran NU ditunggu. Hanya kemudian kalau kita tarik di dunia global saat ini ternyata masih banyak yang belum paham tentang NU. Saya misalnya beberapa kali, terutama di negara-negara yang jauh dari Indonesia, ini mereka NU itu apa? Mereka tanya gitu. Dan bahkan juga kalau kita tarik lagi sampai ke pesantren, karena rohnya NU itu kan pesantren. Nggak ada pesantren, nggak ada NU. Kan gitu ya. Adanya NU itu ya karena orang-orang pesantren gitu. Nah, bahkan juga masih banyak juga ternyata yang menganggap pesantren ini mengajarkan atau sebagai sarang teroris. Ini juga masih banyak yang mempunyai anggapan seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian PBNU ingin mengembalikan lagi bagaimana NU ini harus memainkan peran di internasional, di dunia, di dunia global gitu ya. Karena kalau di negara kita ini semua sudah mengakui peran NU. Semua sudah tidak ada yang mendebat lagi. Memang peran NU sangat-sangat penting gitu dan berperan besar bagi keutuhan negara kita, bagi persatuan yang ada di negara kita sampai saat ini nih ya, memang peran NU. Tetapi bagaimana di dunia global? Sementara saat ini kita lihat di kancah internasional ini kan sedang ruwet ya. Dimulai dari runtuhnya ya sebenarnya dari Perang Dunia Kedua, kemudian sampai kemudian Perang Dingin, lalu ada runtuhnya Uni Soviet di tahun 91 yang menjadikan kemudian Amerika sebagai satu-satunya negara superpower, adikuasa saat itu. Nah, kemudian delalahnya kemarin ada COVID, ada corona melanda gitu. Nah, sebelum corona melanda
sudah ada beberapa negara seperti Cina yang ingin menandingi kekuatan Amerika. Kemudian ada corona yang dampaknya luar biasa, terutama tidak hanya dampak kesehatan tapi juga dampak ekonomi, sehingga Amerika juga merasakan krisis ekonomi karena dari dampaknya corona ini. Nah, delalah kemudian Rusia mau unjuk gigi juga ini. Ini Rusia ini kan ya kalau anak itu masih dendam ya setelah Uni Soviet runtuh kan, kemudian ingin menunjukkan aku ini juga punya kuasa. Jadilah kemudian Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Nah, dan dampaknya dari perang Rusia Ukraina ini juga sampai ke kita gitu. Jangan hanya dibayangkan ini hanya dirasakan oleh negara-negara Eropa, tapi hampir ke semua negara di dunia ini merasakan dampaknya dari perang Rusia Ukraina itu. Ya. Artinya ini juga sebenarnya ya semacam disengaja ya, kalau kayak gini gimana merasakan toh, nah kayak gitu. Nah, oleh karena itu lalu NU bisa berbuat apa dengan adanya kondisi global yang seperti ini? Apa yang bisa ditawarkan NU untuk perdamaian dunia? Apa yang bisa diperankan oleh NU? NU bisa berperan gitu sebagai negara dengan umat muslim terbesar. NU memang bukan Islamic State, bukan negara Islam secara formal, tetapi punya mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Yang tentunya ini diharapkan, karena kalau kita lihat dunia Islam saat ini juga tidak mampu berbuat apa-apa. Sementara banyak sekali yang masih mengira ketika ngomongin Islam itu adalah orang-orang Islam yang ada di Arab. Nah, di satu sisi di dunia Arab sendiri juga saling bertikai kan gitu. Belum bersatu juga gitu. Kecuali bola kemarin yang menyatukan. Piala Dunia ya. Piala Dunia kemarin menyatukan negara-negara Arab untuk membela Maroko kan gitu. Tapi itu tidak terjadi ketika kemudian di kancah politik. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya kemudian ini yang diharapkan adalah Indonesia gitu. Nah, Indonesia dengan NU-nya, karena itu organisasi muslim yang terbesar itu ya NU. Nah, oleh karena itulah kemudian digagaslah fikih peradaban ini. Dan yang nanti di dalam setiap sesi halakoh di pesantren-pesantren kita mintakan masukan dari panjenengan semua apa yang bisa kita bawa ke muktamar internasional, termasuk soal kontribusi pesantren ini. Karena itu tadi ya, kalau kita ngomongin NU pasti harus ngomongin pesantren, nggak mungkin ngomongin selain pesantren. Nah, apa kontribusi pesantren menghadapi dunia yang saat ini secara politik polisinya gitu ya, pengendalinya itu Amerika gitu ya. Tapi itu pun juga kemudian terkoyak oleh Rusia. Nah, dan kemudian sekarang ini banyak terjadi krisis di negara-negara, baik karena dampak Covid yang diperburuk kemudian dari dampak perang Rusia Ukraina. Nah, di satu sisi kita lihat sekarang ini informasi yang sedemikian masif gitu ya. Informasi yang sangat cepat, yang masif. Tapi informasi ini juga tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang dari negara-negara yang maju, dari terutama kemudian negara superpower, sementara hanya satu arah. Sementara kita kemudian tidak bisa balik memberikan informasi. Nah, ini yang kita hadapi. Kemudian belum lagi teknologi. Kita kemarin merasakan ya di pesantren kita harus dipaksa ketika Covid kemarin mau tidak mau menggunakan teknologi dalam pembelajaran kan begitu. Nah, dan akhirnya sampai sekarang pun kita tidak bisa lepas ya bagaimana kemudian kita bisa menguasai teknologi. Sementara kalau kita lihat di dunia pesantren ini baru tarafnya
pengguna teknologi, kita belum bisa menguasai teknologi. Artinya menguasai teknologi itu kan kemudian pesantren bisa membuat aplikasi gitu, yang kemudian bisa digunakan oleh orang seluruh dunia misalnya gitu ya, atau membuat semacam kanal informasi yang ini bisa diakses informasi tentang pesantren oleh seluruh penduduk dunia. Ini juga kita juga belum seperti itu. Belum lagi ada kapitalisme yang luar biasa di dunia ini. Lalu perusakan lingkungan juga ya. Memang benar dalam Al-Qur'an dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dal ladzi amilu. Nah, bagaimana memang kerusakan di dunia ini memang karena manusia, termasuk kerusakan lingkungan. Nah, kemudian juga adanya ya banyak konflik. Nah, ini yang dihadapi oleh kita saat ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, pesantren mau apa gitu? Apa yang bisa dilakukan oleh pesantren? Apakah pesantren hanya cukup menonton? Kemarin beberapa bulan kemarin ya, kebetulan di tempat saya sebagai tuan rumah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang itu diikuti tidak hanya oleh peserta dalam negeri tapi juga luar negeri. Nah, yang menariknya dari peserta luar negeri ini memang mereka sangat apresiasi terhadap pembelajaran yang ada di pesantren di Indonesia ini. Mereka bahkan yang dari Malaysia saja itu mengatakan ini belum bisa seperti ini di Malaysia. Itu yang negara yang paling dekat dengan kita. Artinya pesantren kita dianggap, pesantren-pesantren di Indonesia ini dianggap jauh lebih maju gitu ya. Nah, artinya ini sudah ada pengakuan dari internasional. Saat itu saya juga kebetulan saya menemani juga ada tamu kongres juga dari Pakistan gitu. Dia punya pesantren di sana, tapi juga modelnya berbeda. Dan mereka melihat yang di Indonesia ini, ya mereka mendapatkan inspirasi kira-kira begitu dari pesantren yang ada di Indonesia. Dia keliling gitu ke pesantren-pesantren. Nah, lalu dengan bahwa kita sudah punya kekuatan, pesantren punya kekuatan, salah satunya legitimasi dari masyarakat dan juga diakui oleh masyarakat internasional yang sudah kenal pesantren. Nah, lalu kita mau apa? Nah, pertama tentunya kita memang kalau kita lihat ya apa saja kekuatan pesantren itu. Kekuatan pesantren tadi selain legitimasi masyarakat, pesantren kita itu punya sanad keilmuan. Tadi sempat sebelum kesini saya berdiskusi dengan Pak Kiai Rokib, Pak Kiai Muhni soal sanad keilmuan. Nah, yang menjadi ciri khas pesantren NU itu adalah kita punya sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi para kiai bunyai yang mengasuh pesantren ini punya sanad keilmuan yang jelas. Bukan sanad keilmuan yang abal-abal atau bahkan sanad keilmuannya hanya sampai Mbah Google ya. Itu sekarang kan banyak juga pesantren yang muncul sanad keilmuannya itu kepada Mbah Google. Nah, ini kan bukan seperti itu yang di pesantren NU. Kita punya sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian kita bagaimana eksistensi pesantren NU dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah goyah ya. Semakin kuat pesantren NU diterpa berbagai kemunculan pesantren-pesantren non-NU yang lebih menawarkan, misalnya ya, lebih menawarkan fasilitas yang luar biasa, pokoknya kalau dari sisi zahiriyah itu
Pesantren-pesantren yang banyak muncul yang non NU itu bisa membuat orang itu ya goyah imannya, kira-kira begitu. Itu kok pesantrennya lebih bagus, lebih mentereng gitu ya. Nah, websitenya luar biasa, promo di websitenya itu luar biasa gitu. Nah, tapi ternyata pesantren NU tetap eksis dari dulu sampai sekarang. Kalau kita menyebut misalnya pesantren Lirboyo dari tahun berapa itu? Ada juga pesantren Menes. Menes itu di Banten sana. Itu sudah lebih dari 1 abad usia pesantren itu. Bahkan hampir sudah 2 abad kalau nggak salah ya. Itu sampai sekarang masih ada. Nah, ini menjadi kekuatan kita gitu ya. Kekuatan dari pesantren. Kemudian juga otoritas yang dimiliki oleh para pengasuh, Bu Nyai, Pak Kiai. Yang ini kalau kemudian pesantren-pesantren yang baru juga rata-rata tidak ada pengasuhnya. Saya kalau ditanya apa bedanya pesantren yang NU dan non NU, maksudnya cara mengetahui ini pesantren NU atau bukan NU itu apa gitu, karena sekarang banyak pesantren gitu ya. Saya bilang dilihat ada pengasuhnya apa enggak. Kalau nggak ada pengasuhnya itu patut dicurigai, saya bilang begitu. Karena banyak itu, jadi di website itu muncul banyak pesantren nggak ada pengasuhnya, tapi fasilitasnya luar biasa. Nah, dan kemudian kalau pesantren NU pasti punya jejaring dengan pesantren lainnya. Ini seperti ini kan, ada beberapa pesantren masing-masing saling berjejaring. Kemudian punya jaringan, nanti jaringan alumni juga membuat pesantren. Nah, dan alumninya lagi bikin pesantren lagi. Nah, itu ada jaringan yang tidak terputus gitu ya. Dari sisi jejaring kemudian jejaring pesantren dengan komunitas di luar pesantren itu juga kuat gitu. Nah, tantangannya tadi dari kekuatan itu kita menghadapi banyak tantangan ya. Yang tadi sudah saya bicarakan, mulai dari teknologi, ada kapitalisme, ada konflik ya. Kemudian belum lagi kita juga diterpa berita-berita miring yang tentang pesantren, yang kemudian kalau ada berita miring sengaja diviralkan gitu oleh media, sehingga seolah-olah pesantren itu jelek gitu. Itu juga tantangan kita saat ini, karena itu tadi harus informasi yang sedemikian rupa. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Tentunya yang pertama, kita bagaimana pesantren ini bisa menunjukkan bagaimana sih sikap kita dalam beragama yang sesuai dengan Aswaja An-Nahdiyah. Nah, ini harus kita teguhkan ya. Karena untuk membendung semua itu tadi, kalau kita juga tidak bisa meneguhkan Aswaja An-Nahdiyah ya habis. Nah, karena sekarang ini semua juga mengaku aswaja, semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana kita menunjukkan yang Aswaja An-Nahdiyah? Nah, ini juga harus kita teguhkan. Anak-anak muda kita, milenial kita, ini juga sekarang ini kalau disurvei mungkin sudah mereka kan kalau anak-anak sekarang milenial Gen Z itu kan memang lebih mudah tertarik pada sesuatu yang yang atraktif, yang menarik, bungkusnya menarik gitu, packagingnya menarik gitu. Padahal itu bukan Aswaja An-Nahdiyah. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan Aswaja An-Nahdiyah ini pada anak-anak muda? Nah, pada milenial, kepada Gen Z yang mereka sebenarnya dari keluarga NU tapi kemudian bisa terpapar, itu juga banyak sekarang fenomena itu, tidak hanya di kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa juga fenomena bagaimana anak-anaknya tokoh-tokoh NU. Nah, ini kemudian katut gitu ya kepada gerakan-gerakan yang bukan NU. Kemudian juga bagaimana pesantren, nah ini bisa memberikan sumbangan pemikiran baik melalui tulisan
Nah, gerakan menulis di pesantren ini harus dihidupkan lagi. Kenapa saya bilang lagi? Karena dulu sebenarnya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang produktif, ahli nulis gitu. Dan juga dipublikasikan tulisannya. Nah, bagaimana ini kita mendorong santri-santri di pesantren untuk juga aktif menulis. Tentunya yang bakat-bakat menulis itu ya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat dari isi tulisannya. Jangan hanya menulis status, Mbak, ya. Menulis status pointer gitu. Nah, ini menulis bagaimana bisa dilihat. Nah, ini sumbangan pemikiran santri. Ini harus banyak gitu ya. Harus dimasifkan santri menulis. Dan kemudian di pesantren juga mau tidak mau harus ada kontekstualisasi dari teks-teks yang kita pelajari. Karena kalau misalnya fikih siasah misalnya. Fikih siasah kalau kita memahami tekstual ahkamus sultaniyahnya Al-Mawardi misalnya, itu sudah tidak kontekstual lagi kalau zaman sekarang gitu. Itu kan pada zaman keemasan dulu ya. Kekhilafan Islam saat itu gitu. Nah, bagaimana itu kita kontekstualisasikan ketika kita mengaji dengan para santri. Nah, bagaimana kita mengontekstualisasikan teks-teks itu ya. Kita tidak mengubah teks. Nah, di dalam kitab kuning itu kan juga sebenarnya ditulis juga sesuai dengan zamannya gitu. Nah, jadi kita sesuaikan pemaknaannya ya, kita kontekstualisasikan dengan apa yang terjadi saat ini. Kalau tidak ada kontekstualisasi teks misalnya, itu tidak ada juga penerimaan Pancasila oleh NU. Kenapa itu ada? Kenapa kemudian juga konsep hubungan warga negara itu ada? Itu berasal dari kontekstualisasi teks yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya kemudian dorongan NU misalnya ketika bermadhab menggunakan madhab manhaji. Nah, ini juga dalam rangka kontekstualisasi teks. Nah, bagaimana ini juga dilakukan di pesantren-pesantren sehingga ini bisa menunjukkan, menghasilkan bagaimana peran pesantren untuk menghadapi permasalahan di dunia ini gitu. Dan juga pesantren harus bisa mampu menguasai informasi dan teknologi. Kalau misalnya di pesantren sini sudah ada VLK multimedia kayak nah itu bisa dibuat untuk nanti bisa menguasai ya, maksudnya bisa pesantren yang kalau kita lihat saat ini ya banyak website, banyak aplikasi-aplikasi gitu. Itu kan bukan pesantren yang bikin. Nah, bagaimana itu pesantren yang bikin gitu. Ya sehingga kemudian orang-orang justru mengakui bagaimana memang teknologi ini bukan hoya, ini wasilah, tapi bagaimana kita bisa menguasai wasilah ini. Karena ini memang yang ya saat ini dunia ini memang menggunakan teknologi gitu. Orang beli sayuran aja sudah pakai GoFood gitu ya. Kadang beli tempe, beli mendoan juga pakai GoFood gitu. Nah, ini suatu realita, maka kita tidak bisa menolak teknologi, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya dan menguasainya. Jadi tetap manusia yang menguasai teknologi, jangan sampai kita juga dikuasai oleh teknologi. Nah, dan juga bagaimana pesantren ini tentunya bisa sebagai agen perdamaian. Nah, ini sangat diharapkan pesantren ini untuk bisa ikut sumbangsihnya tadi ya, tentunya dengan tadi kalau bisa menguasai teknologi saya kira nanti pesantren bisa ikut serta di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
bahkan dari desa sekalipun gitu ya. Seperti ini dari Purwokerto ini sangat berpotensi juga gitu. Nah, makanya kenapa halakoh ini kita adakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan yang terpencil. Kemarin saya minggu lalu saya ngisi halakoh di Kaltim yang untuk menuju ke sana itu harus naik speedboat, jauh sekali gitu ya. Karena apa ya, kita yakin bahwa tetap akan muncul sumbangsi-sumbangsi pemikiran yang sangat bermanfaat ya. Karena kita sangat yakin sumber daya NU itu luar biasa itu. Sumber daya NU dan juga bagaimana santri-santri pesantren itu luar biasa. Nah, ini makanya kemudian kita ingin mendengarkan gitu. Jadi saya di sini ini bukan yang menggurui, tapi sebenarnya untuk memantik saja agar para santri ini ayo ulama dan santri semuanya kita istilahnya speak up itu kita kita memberikan sumbangan pemikiran kita gitu ya, bagi kemajuan Indonesia, bagi kemajuan pesantren, dan bagaimana kita bisa ikut serta memainkan peran di dunia global melalui jamiah kita tercinta yaitu Nahdlatul Ulama. Sekian pancingan dari saya, nanti mungkin bisa dipertajam di diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.